Rasa sayang sayangnya, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangnya, rasa sayangnya, lihat dari jauh. Rasa sayang mau selingkuh aman yang Tasya, ketahuan aman dia. jangan ngaku lagu Malaysia. Ini lagu milik Indonesia. Ini lagu asli Indonesia. Ini lagu asli Indonesia. Ini lagu asli Indonesia. Rasa sayang ya. Itu Bang. Di Malaysia. Iya. Besok saya SMS kayak itulah Mahathir. Ini lagu yang diperdebatkan ini Bang. Ini lagu Indonesia sebetulnya. Aku suka nih, obat yang kuberikan sudah bereaksi di otak. Itu. Ya. Suka itu. Jadi milik Indonesia itu banyak Bang di Das Indonesia. ya. Kau baru sadar bahwa negara kita ini kaya raya. Betul. Hari ini kau baru sadar? Baru. Tapi Bang, yang mau nanya dulu. Ya. Apa benar nih Bapak Presiden SBY ini diem aja terhadap masalah yang lagi Rame ini ya. rame? Malaysia lah Bang. Bang Malik dari Ya sebetulnya tidak diem ya. Presiden kita melakukan diplomasi, cuma mungkin diplomasi yang dikembangkan diplomasi lembek gitu kan. Artinya diplomasi yang menurut saya sudah waktunya untuk ditingkatkan menjadi diplomasi yang agak tegas dan saya kira agak kuat, agak strong, sehingga sekali lagi orang negara lain termasuk Malaysia itu berpikir 7 kali untuk memperlakukan Indonesia seperti ini gitu kan. Nah, dan sebetulnya apa yang dilakukan oleh beberapa presiden sebelumnya itu sudah melakukan seperti itu. Cuma bedanya memang ada hubungan yang antagonis, ada yang tidak. Mungkin SBY tidak perlu melakukan diplomasi yang keras seperti Soekarno karena mungkin hari ini bukan zamannya lagi. Tetapi saya kira SBY juga harus melakukan dengan atas nama harga negeri bangsa Indonesia, atas nama rakyat Indonesia harus melakukan sesuatu yang lebih firm gitu, lebih strong, sehingga sekali lagi targetnya bahwa jangan saudara muda seperti Malaysia itu memperlakukan Indonesia yang disebut saudara tua Indonesia itu seperti atau kita saja Bang, dari statement itu jangan kita menganggap saudara muda Malaysia. Kita aja merasa bahwa kita saudara dan dia tidak saudara. Ya makanya kalau saya kan dalam statement saya itu kan SBY ini menyakiti perasaan rakyat Indonesia. Karena rakyat itu kan menginginkan dia sekarang bersikap tegas sebagai bentuk kekecewaan bangsa Indonesia terhadap Malaysia yang sudah berulang kali. Ya, bertahun-tahun terus dari zaman Ibu Megawati tahun 2002 itu dicambukin TKI kita. Ya, kemudian diusir-usir, diperkosa, dihukum apa segala di sana. Ya, padahal kita adalah pemberi tenaga kerja yang produktif, yang bagus-bagus ke sana. Mereka tidak menghargai. Ya, kita menolong mereka sebagai bangsa Melayu supaya mereka bisa bersaing dengan orang Cina dan orang India di sana. Ya, kemudian terus ambalat, ya. Kemudian sekarang lagi. Jadi rakyat itu sudah akumulasi. Jadi rakyat Indonesia itu tidak mau SBY seperti sekarang. Rakyat itu minta SBY sing-singkan lengan baju perang. Ini yang sebenarnya perasaan rakyat. Dan SBY meresponnya lambat. Coba lihat, SBY ini 13 Agustus ya kejadiannya. Ya, kemudian diekspos di TV, kemudian baru direspon SBY besok. Ya, tanggal 1. Itu arti ada selang 18 hari ya SBY. Kalau saya jadi presiden Republik Indonesia itu nggak pakai ini, dibegitukan maka 1 jam atau berapa lama setelah saya tahu itu langsung saya konferensi pers mengecam Perdana Menteri Malaysia yang tidak bisa mengendalikan hubungan-hubungan yang baik dengan Indonesia gitu. Ya mungkin begini Pak ya, kalau saya bisa tanggapin. Ya, silakan. Mungkin kalau kata salah satu orang bijak sih Bang Joli dan bapak-bapak sekalian. Apa itu? Jadi hubungan Malaysia dengan Indonesia itu hubungan antara suami dan istri. Apa hubungannya Itu perkawinan Bang, antara Malak dan si Indo. Malak itu wanita, Indonesia itu laki-laki Bang. Makanya mungkin Pak SBY menanggapi itu karena dia suaminya, mungkin gitu Pak. Jadi diam-diam begitu. Iya. Jadi si Malak dibawa-bawa. Ada telepon dulu, kita buka dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Malam Bang. Iya. Dari siapa Bang? Dari Bang Richard nih. Bang Richard di Ciputat. Silakan. Ada abang-abang saya, Bang Saganda dan Bang Malik. Iya. Terima kasih.
Saya tertarik dengan judul bincang-bincang ini. Ya, ini bijak Bang, bukan bincang-bincang. Ya, bincang ya. Menakar harga diri bangsa. Betul. Nah, harga diri bangsa kita adalah persatuan dan kesatuan yang kuat dan kokoh di dalam negeri sini ya. Bagaimana kalau kita tidak kuat dan kokoh, kita di sesama kita saja ini ribut sana ribut sini, yang mau beribadah diganggu. Nah ini keluarnya ini terminan keluar ini yang menjadi kelemahan kita. Akhirnya oleh negara-negara lain dilihat bahwa kita ini tidak, dalam negeri saya sudah bulat marit. Kalau kita mau memperkuat diri dengan menjaga persatuan dan kesatuan yang kuat, saya pikir ini akan diperhitungkan oleh siapapun di dalam ranah hidup bernegara ini. Baik, Cuma itu baik. saja. Terima kasih Bang Richard, luar biasa. Katanya artinya masalah internal aja dalam negeri yang belum selesai, mungkin khawatirannya begitu Bang. Ya, jadi ini problem konflik horizontal ini kan fenomenanya pasca reformasi. Zaman Soekarno tuh berhasil mencampurkan, menggabungkan tuh dari nasionalisme, agama, komunis. Komunis itu pun bisa disatukan sama dia. Nggak ada konflik. Ada, tapi dia bisa disatukan. Zaman Soeharto juga nggak ada. Ya, antara orang katanya kelompok radikal yang merusak rumah ibadah orang apa segala, nggak ada. Langsung dihabisin waktu itu. Ya karena apa? Karena semua orang punya orientasi hidup, semua orang punya harapan hidup. Sekarang harapan hidup itu menipis. Ya pasca reformasi ini, maka orang kemudian akhirnya berantem sesama warga horizontal. Karena apa? Karena fenomenanya fenomena kemiskinan dan lain-lain. Jadi kembali ke soal tadi nasionalisme ini, sebenarnya kalau kita betul-betul punya leadership yang kuat, kita bisa tunjukkan kepada bangsa ini bahwa kita bersatu dan kita akan lawan semua kekuatan-kekuatan yang mencoba menghadang kita seperti Malaysia ya, yang nggak senang lihat kita maju, itu pasti rakyat akan bersatu karena dia melihat ada kepemimpinan yang kuat gitu. Bang, aku ada data konkret, artinya gini. Jangan-jangan di telepon ini. Iya, halo. Kita persilakan dulu. Halo, selamat malam. Oke. Ya. Iya. Dari siapa Bang? Di mana? Selamat malam. Assalamualaikum. Bang Ragil di Samarinda ya. Dari Bang Ragil, Samarinda, Pak. Luar biasa. Silakan ada Bang Malik Oke, dan Bang terima kasih. Saganda. Iya. Terima kasih. Saya sangat setuju dengan pembicara saat ini. Bahkan saya di Kalimantan Timur, Pak, itu banyak di perbatasan itu selalu banyak yang diganggu oleh Malaysia. Terutama masalah kehutanan kita dijarah dan dia selalu membuat justifikasi bahwa itu seolah-olah kita yang maling. Padahal dia yang maling, Pak. Kemudian yang kedua, Malaysia di sini diberi kebebasan sampai perkebunan kita dijarah 4 juta hektar, Pak. Itu seperti penjajahan. Kenapa bukan kita sendiri yang membuat perkebunan sawit? Justru sekarang dia masuk di sini diberi keleluasaan dan menginjak-injak martabat kita. Bahkan kemarin dia menantang sama SBY. Kalau tidak cepat atau mereka yang demonstrasi tidak diberikan pemberitahuan atau tidak diakomodir atau tidak diberikan pendinginan itu istilahnya, mereka akan ngamuk, Pak, atau mereka tunggu nanti kemarahan pemuda Malaysia. Ini berarti kan kita nih bangsa tempe, Pak, kalau nggak cepat-cepat mengangkat senjata ini. Ayo kalau perlu kita siap di perbatasan ditarakan, Pak. Iya, siap, Pak. Merdeka. Pokoknya kita Merdeka, Pak. saya mendidik ini, Pak. Merdeka. Darah saya, Pak. Saya yang pertama. Luar biasa. Jangan dianggap tempe itu rendah. Ya kan, walaupun diinjak-injak gizinya luar biasa. Ya kan? Sampai segitunya tuh Bang ya. Aku mau ini kenapa Malaysia jadi berani? Kalau menurut aku, Malaysia ini udah tahu kelemahan kita. Secara perekonomian, bangsa ini banyak orang pintar, Bang. Temen aku ini kan dari ITB, teman-temannya luar biasa. Masa sih nggak ada satupun yang kita bikin mobil, semua dari luar negeri. Motor, ya kan, luar negeri, kita rakit aja. Bahkan kemarin Pak Yusuf Kalla kan bikin tank udah bisa gitu. Artinya tidak ada keberanian dari incumbent ini untuk menciptakan ekonomi sendiri. Dan kedua, bicara tentara, Pak. Kesian sekali tentara, Pak. Terutama angkatan udara, aku ngeri juga. Dia latihan, dia kan udah gagah hormat-hormat, naik kapal rusak. Jubbar, meledak. Kan kesian gitu, apa sumber-sumber daya manusia kita. Gimana, Bang? Ya sebetulnya memang Malaysia
merasa lebih overconfident-nya, percaya diri karena merasa dirinya, bangsanya, rakyatnya, masyarakatnya merasa lebih berkembang dan lebih maju dengan Indonesia. Beberapa fakta ekonomi memang menjelaskan seperti itu. Tetapi saya kira bahwa apapun yang dimiliki oleh Malaysia, termasuk yang lebih bagus ketimbang Indonesia, sama sekali tidak bisa dibenarkan kalau kemudian Malaysia dengan kepercayaan dirinya kemudian sekali lagi melakukan sesuatu yang menurut saya mengganggu otoritas bangsa lain. Saya ingin langsung menuju kepada Tarakan. Di Indonesia itu perbatasan yang paling rawan sebetulnya itu ada 3 kan. Ada udara, ada darat, ada laut kan. Perbatasan yang paling rawan sebetulnya terutama antara Indonesia dengan Malaysia itu di darat. Itu kalau di Kalimantan Timur itu ada di Tarakan. Kemudian ada di Kalbar. Kita juga punya perbatasan di mana? Di NTT, kemudian di Papua dan sebagainya. Dan dari dulu itu sudah kelihatan, semua orang tahu, termasuk pejabat-pejabat kita, termasuk pemerintah mengerti bahwa di Tarakan itu yang namanya penyelundupan hutan di Kalimantan Barat, yang namanya penyelundupan illegal fishing macam-macam itu sudah terjadi. Dari dulu itu sudah terjadi. Tetapi saya kira bahwa saya tidak mengerti, pemerintah kurang tegas dalam menindak pelaku-pelaku pelanggaran itu. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira problem kita ini adalah problem masyarakat di daerah perbatasan, terutama masyarakat Indonesia itu kehidupannya itu jauh lebih tidak sejahtera dibanding masyarakat negara lain, dalam hal ini Malaysia. Ini juga masalah besar menurut saya. Karena itu saya lebih mengatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Malaysia itu jauh lebih complicated, tidak hanya menyangkut harkat dan martabat bangsa Indonesia dan Malaysia, tapi juga menyangkut perbatasan, menyangkut hak cipta, menyangkut TKI, segala macam. Dan saya kira kalau pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan ini, maka persoalan yang hari ini terjadi itu selalu akan terus terjadi, kapanpun dan setiap kali itu akan pernah muncul. Kita terima telepon dulu. Iya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Iya, Bang Ridho di Tangerang. Silakan Bang, ada Bang Malik dan Bang Saganda. Iya. Gini Bang, Bapak-bapak, saya mau titip salam aja kepada Bapak SBY ini. Ya, agar supaya Bapak SBY lebih tegas. Karena dia kan seorang mantan TNI, dulunya kan seorang TNI. Baik. Kenapa sekarang jadi presiden kok cemen kayak gitu, nggak berani tegas dan nggak berani keras gitu loh. Terima kasih ya Pak Ridho. Ya. Mudah-mudahan pertanyaan dari Ridho. Iya. Bang Joli, sebelum kita salamin ke Pak SBY, lebih baik kita istirahat. Tahu kau networking kau tuh lemah. Jangan kau korek-korek yang di atas sana. Kita istirahat dulu. Baik pemirsa, ada 2 orang pinter di Indonesia. Yang pertama tidak bikin ulah, yang kedua lagi nonton bijak. Bicara tanpa jarak, ya kan? Aku ingin jiwa raga